Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif di setiap paginya. Tentunya acara ini hadir dan semoga selalu saja memberikan inspirasi untuk Anda tentunya. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan bola, tapi kali ini berkaitan dengan fans club. Tahukah Anda para penggemar Juventus menamakan diri sebagai Juventini? Di Makassar banyak sekali penggemar dari Juventus dan sudah sejak lama mereka menyatu dalam sebuah kelompok yang menamakan diri Juventus atau Juventini Chapter Makassar. Di hari ini saya menghadirkan beberapa orang pecinta Juventus karena Juventus saat ini sedang menduduki posisi puncak di klasmen sementara Serie A Italia. Untuk itu telah hadir di studio Kompas TV Makassar ada Fadli yang merupakan koordinator Juventini Chapter Makassar. Halo, selamat pagi Fadli. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Spanyol biasanya menyebut semangat itu famos. Iya. Italia apa ya? Italia itu Forza. Forza. Iya. Oke, Forza. Forza Juve. Oke, untuk yang kedua di sana ada Arya Setiawan yang juga merupakan Juventini Makassar. Halo, Forza. Forza Juve. Forza Juve. Mantap ya. Nah, Fadli tadi ini adalah merupakan koordinator dari Juventini Chapter Makassar. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar dengan jersinya masing-masing ya. Jarang-jarang ya kita hadirkan penggemar sepak bola kali ini. Kita hadirkan karena bertepatan juga dengan satu momen di mana Italia sedang kesunyian. Serie A sudah diputuskan untuk digelar tanpa penonton akibat mewabahnya virus corona yang saat ini sudah banyak sekali menelan korban di Italia. Oke, nanti itu kita bahas. Saya ingin mungkin kita diberikan semangat. Ada yel-yel yang biasa dikeluarkan oleh penggemar Juventus. Boleh kita lihat yel-yelnya. Ini dia. Oke. Juventus Club Indonesia, Juve Vicentiamo, ale, 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 Juve, ale, la vecchia signora, noi siamo la Juve, ale, 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 Juve, ale, e bianco e nero, la magica, la Juve, ale, 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 Juve, ale, Juventus Club Indonesia, Juve Vicentiamo. Juve Vicentiamo. Oke, itu tadi yel-yel resmi klub atau yel-yel resmi penggemar? Yel-yel resmi official fan club di Indonesia. Official fans club di Indonesia? Iya. Tapi ini digunakan secara menyeluruh di dunia? Di dunia cuma di Indonesia. Cuman ada yel-yel di Italia kita adaptasi. Di yel Italia diadaptasi. Kalau Indonesia. tadi itu menceritakan soal apa? Artinya dan maknanya apa? Jelas untuk yel-yel kita untuk penyemangat di setiap pertandingan Juventus dan di setiap acara-acara resmi Juventus Club Indonesia. Jelas itu untuk mempersatukan semua fanbase yang ada di Indonesia, Juventus yang paling khususnya. Oke, wow, banyak sekali ya tadi kata-kata Italia yang kita dengar ya, kata-kata Italia yang kemudian sudah familiar pasti dengan mereka begitu ya. Ceritakan kepada kami dari ribuan klub sepak bola yang ada di dunia, mengapa kalian mengidolakan Juventus? Saya mulai dari anggotanya dulu. Ya, kalau saya pribadi ini kenal Juventus, ke Juventus tahun 97 ya. Mulai dari 97, berarti kamu masih SMP. SMP ya, kirain masih SD waktu itu. Del Piero, Raffanelli, segala macam. Waktu itu yang paling tenar di Juventus siapa? Itu Raffanelli, ada Raffanelli. Itu juga selesai menghadapi Liga Champion. Del Piero belum bersinar ya? Belum terlalu. Belum terlalu. 97 ya? Iya. Oke, mengapa kamu memilih Juventus? Itu mungkin dari awalnya sih dari jersinya hitam putih. Di depan ini juga dua ini kan harus memilih hitam atau putih. Kita harus memilih hitam atau putih begitu ya. Kita harus memilih antara jalan yang benar dengan jalan yang salah begitu ya. Oke. Jadi pertama awal suka karena jersinya. Ya, awal pertama sukanya jersey, terus lihat pemain-pemainnya. Terus semakin mengenal klub ini, ya semakin cinta juga. Itu. Karena ada salah satu pepatah dari
legenda Juve, sekali Anda mengenal Juve, Anda akan semakin mencintainya. Wih, sekali mengenal Juve, Anda akan mencintainya tanpa melihat pemain di dalamnya. Begitu, siapapun pemain di dalamnya, pemainnya. keluar masuk tetap cinta dengan Juventus, begitu ya. Oke, baik. Kalau Fadli sebagai seorang ketua penggemar Juventus di Makassar, kenapa kamu kemudian mengidolakan Juventus dan sejak kapan? Ya, kalau mengidolakan Juventus itu sejak hampir sama, cuman saya beda setahun saja. Tahun 98 ketika itu pas final Champions League lawan Madrid. Kebetulan kalah. Cuman pas baca berita-berita, artinya semangat perjuangan mereka sebelum final itu, di situ sangat menginspirasi saya. Artinya mereka sangat optimis bisa menang. Cuman akhirnya kalah. Tapi akhirnya saya justru suka sama klub ini, lihat perjuangan mereka di lapangan. Wow, ada cerita yang berbeda begitu ya. Kadang ketika kita belum mencintai sebuah klub sepak bola, kemudian mendapati klub sepak bola ini menjuarai, kadang kita lebih senang kepada juaranya. Tapi kamu lebih memilih melihat perjuangan yang dilakukan oleh Juventus pada saat itu dikalahkan oleh Real Madrid, waktu ya. Bahkan diakui dengan Sir Alex Ferguson kan, perjuangan Juventus 3 musim terakhir itu final dia pakai untuk dapat treble winners tahun 99. Mereka memperlihatkan video perjuangan Juventus di lapangan kepada pemain mereka, akhirnya bisa treble winners di Eropa. Oke, dari sejarah itulah kamu kemudian mencintai Juventus. Berarti dari tahun 98 ya. 98 sampai saat ini kamu terus mencintai Juventus dan tidak berpindah ke lain hati ya. Alhamdulillah. Setia ya. Baik, mungkin masih banyak yang belum mengetahui bagaimana rupa-rupanya pemain Juventus. Coba kita lihat beberapa video berikut ini. Kita akan tampilkan video berikut ini yang pastinya nanti akan kami tampilkan ya setelah jeda. Kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu. Kalau di Makassar sendiri banyak nggak penggemar Juventus? Untuk penggemar Juventus di Makassar sekarang yang terdaftar itu sekitar 500-an orang untuk yang terdaftar member. Sedangkan kalau Juventini secara keseluruhan biasanya itu kita patokan di nobar final champion itu bisa sampai 1000-an lebih datang. Oke, 1000-an lebih. Itu yang belum terdata mungkin lebih banyak lagi. Artinya yang hanya masuk dalam data fanbase itu mungkin sedikit gitu ya. Tapi ketika ada sebuah event dan menghadirkan para penggemar Juventus yang tidak terdata dalam itu sudah hadir semua. Bisa dihitung gitu ya. Kalau Juventini, nama klubnya Juventini Indonesia. Juventus Club Indonesia. Juventus Club Indonesia. Penyebutan untuk penggemarnya namanya Juventini. Iya, betul. Oke, Juventus Club Indonesia chapter Makassar. Sejak kapan sebenarnya ada wadah para penggemar Juventus di Makassar ini? Untuk di Makassar sendiri itu kita berdiri tanggal 25 September 2008. Jadi sudah 11 tahun, sudah jalan 12 tahun. Itu artinya sudah lumayan lama sih. Artinya di pusat sendiri itu berdiri tahun 2006 di mana Juventus itu hari terlibat skandal Calciopoli. Justru dari situ turun kasta ya. Betul. Justru dari situ terbentuk Juventus Club Indonesia dan 2 tahun selanjutnya kita bentuk juga di Makassar. Udah cukup lama berarti, udah sekitar 11 tahun. 11 tahun keberadaan Juventus atau Juventus Club untuk Indonesia chapter Makassar begitu ya. Berarti saat ini memang udah banyak banget cerita dan kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh teman-teman oleh yang merupakan penggemar Juventus. Nanti kita akan tanya-tanyai apa aja bentuk kegiatan yang mereka lakukan sebagai para penggemar Juventus dan bagaimana pendapat mereka ketika Liga Italia atau Serie A Italia saat ini dilakukan tanpa penonton karena wabah corona. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kami masih bersama dengan para penggemar Juventus di Makassar yang mendirikan wadah bernama Juventus Club Indonesia chapter Makassar. Masih bersama Fadli dan juga Aris Setiawan ya. Kita kembali lagi, boleh kami mendengarkan bagaimana tim song dari Juventus. Ya, karena tim songnya panjang, saya persilakan mengambil bagian mana saja. Ayo coba. Siap. Kita ambil yang ini.
Forza Juve, vinci dai, lotta non mollare mai. Ale, 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 la Juve ale. Forza Juve, vinci dai, lotta non mollare mai. Oke. Ini lagu selalu dinyanyikan ketika Juventus bermain begitu ya. Dan kalau kalian itu kan biasanya menggelar kegiatan nonton bareng ya. Iya. Dan itu kalau teman-teman nonton bareng, apakah juga nyanyikan lagu-lagu tim songnya atau yel-yelnya aja? Mungkin dari Setiawan. Itu kalau tim lagu wajib. Ya, setiap mulai pertandingan itu pasti ini. Kalau itu mungkin yang tempat kita nobar itu riuh dengan suara dari fans-fans teman-teman Juventini yang lainnya. Bahkan kadang yang di warkop itu bingung apa ini. Oke. Biasanya kalau kita sebagai seorang penggemar sepak bola belum terlalu seru ketika kita nonton sendirian. Tapi ketika kamu nonton bersama dengan orang yang sama-sama menggemari klub itu, kamu akan merasakan keseruannya di sana ya. Kita ketahui saat ini performa dari Juventus saat ini sudah berada di urutan pertama begitu di klasemen sementara begitu. Sejauh ini kalau menurut Aristiawan, apakah ada gambaran bahwa Juventus akan Scudetto di tahun ini? Kalau saya sebagai fans Juventus itu pasti yakin Juventus akan Scudetto. Bahkan ya, untuk tahun ini saya pribadi yakin akan Juventus akan meraih treble winner dari UCL, Scudetto dan Coppa Italia. Oke. Ya, tuh. Keyakinan yang sangat tinggi, Juventus bisa meraih treble winner, Liga Champions, Super Italia, dan Coppa juga Serie A Italia begitu ya. Oke. Kalau yakin memang benar Juventus saat ini berada di urutan pertama setelah pertandingan terakhir mereka menang dengan musuh dari Italia. Bisa dibilang saat ini saingan terberatnya yaitu Internazionale Milan ya. Kalau kita lihat Maurizio Sarri yang merupakan pelatih dari Juventus, kemudian tadi Simone Inzaghi saudara dari Filippo Inzaghi melatih Lazio, ada Gennaro Gattuso yang melatih Napoli. Kemudian banyak lagi pelatih lainnya yang kemudian berlaga di Serie A Italia begitu ya. Jadi saat ini Anda memandang Inter Milan di musuh yang paling berat di 2020 ini. Untuk rival abadi tinggal Inter Milan yang artinya bisa menyaingi Juventus dalam segi permainan. Oke, itu kita berbicara tentang tahun 2020. Kalau sepanjang tahun atau sampai sejauh ini, rivalitas yang paling terasa dengan Juventus itu siapa sebenarnya? Apakah memang benar Inter Milan? Inter Milan bebuyutan kalau itu. Mulai dari sejarah sampai prestasi itu kita saling bersaing lah istilahnya. Jadi sampai sekarang tetap untuk rival yang paling beratnya itu Inter Milan. Tapi kan kalau kita lihat Inter Milan ini baru bagus sebenarnya prestasinya karena baru-baru dilatih oleh mantan pelatih Juventus. Kapten terlama Juventus. Kapten terlama Juventus yaitu Conte. Antonio Conte setelah dipecat dari Chelsea. Oke, jadi walaupun sebelum dilatih oleh Conte memang tetap terasa persaingan dengan Inter Milan. Artinya setiap Inter melawan Juventus mereka kayaknya mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan Juventus. Jadi terasa perlawanan mereka memang lebih beda dibandingkan klub lain. Tapi dari sejarahnya memang ada sejarah terkait dengan rivalitas antara kedua klub ini ya. Inter Milan dengan sejak kapan sih rivalitas Inter Milan dengan Juventus di Serie A? Bisa dibilang sudah mulai di tahun 50-an. Pas sudah terkenal istilah Grande Inter yang skuad terkuat mereka itu yang pertama kali champion. Mulai dari situ tahun 50-an sampai sekarang rivalitas mau dari sisi supporter, finansial dan segala macam itu memang saling bersaing lah Juventus dengan Inter. Oke, sejauh ini menurut Aristiawan yang bisa dikatakan pelatih tersukses dan pemain tersukses sepanjang sejarah Juventus siapa? Kalau pelatih menurut saya sih kalau saya sih Marcelo Lippi. Siapa? Marcelo Lippi. Marcelo Lippi ya. Iya. Oke. Untuk pelatih, kalau pemain pasti Del Piero. Siapa? Del Piero. Walaupun mega bintang yang peraih 5 pemain terbaik dunia sudah berada di Juventus, itu tidak membuat kamu berpaling dari Del Piero ya. Del Piero berapa tahun di Juventus? 19 tahun. 19 tahun. Oke, apakah sama dengan kamu? Jelas untuk Juventus ini kayaknya kurang
apa ya, kurang afdol kalau tidak mengidolakan seorang Alessandro Del Piero. Ya. Betul. Tapi Del Piero saat ini sudah tidak bermain dengan Juventus. Iya. Apakah Del Piero masih memiliki tempat untuk Juventus? Sudah beberapa kali kayaknya ditawarkan. Artinya beberapa rumor yang berkembang, sudah beberapa kali ditawarkan manajemen untuk masuk jadi bagian dari manajer Juventus. Cuman sepertinya Del Piero masih fokus untuk jadi apa ya istilahnya, menikmati masa pensiun. Dia berharap, pasti para penggemar Juventus ini berharap Del Piero bisa kembali ke Juventus, bekerja di belakang tim begitu ya, sebagai manajemen. Karena salah satu teman Del Piero, Pavel Nedved, itu kan udah menjadi wakil presiden Juventus ya. Betul. Pavel Nedved yang kemudian juga sudah terkenal waktu itu ya. Tadi dikatakan rivalitas dengan Inter Milan sangat terasa di sepanjang sejarah Juventus begitu ya. Tapi bagaimana dengan para penggemarnya? Kalian saling sikut juga nggak dengan para penggemar Inter Milan? Para penggemar Inter Milan di Makassar. Tapi kalau kita lihat dari Instagramnya, kalian selalu mengadakan nonton bareng dengan bagaimana menjalin hubungan dengan para penggemar yang lain? Artinya kemarin nobar terakhir kita undang mereka. Artinya setiap kita punya tradisi, setiap ada pertandingan Juve Inter, kita saling mengundang ke home base masing-masing. Terakhir itu kita alhamdulillah, artinya walaupun rivalitas tinggi, sepanjang 2 kali 45 kita memang rival, tapi setelah itu kita kembali berteman. Penggemar yang dewasa saat ini itu seperti itu ya? Harusnya. Walaupun sedang menonton sepak bola hanya dibatasi sebuah garis tangga, itu tidak boleh ada saling sikut begitu ya. Kalau penggemar Eropa sih udah dewasa, kalau di Indonesia mungkin kita harus lebih dewasa lagi. Perlu belajar lah. Perlu belajar. Bagaimana keseruan Juventini Makassar bersama dengan klub-klub lain atau kegiatan-kegiatan mereka, kita hadirkan dalam bentuk dokumentasi berikut ini. Foto-foto di mana para Juventini atau penggemar Juventus Indonesia wilayah Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan. Anda latihan sepak bola bareng ya? Ya, kita rutin tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu? Tiap hari Minggu rutin. Ini di mana dilaksanakan, berpindah-pindah? Kebetulan iya, biasanya berpindah-pindah lapangan. Jadi minggu kemarin latihan juga? Iya. Minggu besok akan latihan juga? Insya Allah. Minggu sore. Rutin ya? Rutin. Yang dihadiri itu siapa aja? Semua Juventini. Jadi tidak harus member yang terdaftar, jadi semua Juventini di Makassar. Kalau ini suasana nonton bareng. Di mana para penggemar Juventus selalu mengadakan nonton bareng waktu melawan Lyon ya. Ini juga para penggemar Juventus. Kalian juga selalu biasa mengundang fans club yang lain untuk sepak bola bersama ya? Iya, biasanya kita ada istilahnya friendly match begitu dengan fans club lain. Ini suasana nobar juga. Suasana nobar. Kalau latihannya di lapangan yang berbeda-beda, kalau nobarnya di satu tempat saja? Iya, cuma di satu tempat. Di mana biasa? Kebetulan kita sekarang nobarnya di Jalan Landak Baru, Jalan Andi Jemah sekarang. Landak Baru dulu ya? Iya. Tepatnya di Cafe Pasar Kopi. Itu kita rutin nobar di Jadi setiap ada pertandingan Juventus, kalian nobar di sana? Iya. Juventini gabung di sana? Iya, semua. Bolehkah hadir yang tidak masuk dalam klub? Tidak masuk dalam komunitas ini? Betul, semua bebas. Artinya komunitas itu tidak ada kata istilah harus minta izin dulu masuk. Selama Anda Juventini silakan gabung. Kita terima. Terakhir, apa harapan Anda terkait dengan Juventus saat ini? Kalau bagi saya, ya tadi semoga di musim ini Juventus treble winner lagi. Treble winner itu harga mati. Harga mati ya. Waduh, yang penting jangan kalau nggak treble winner kamu putus asa ya. Ntar kamu berpaling ke Inter lah ya. Kalau kamu? Kalau harapannya mungkin hampir sama lah semua seluruh Juventus. Yang harapan paling utama itu juara Champions League. Saya sendiri pribadi sudah 4 kali final, runner up terus. Jadi penasaran paling tingginya itu di situ, Champions League. Baik. Terima kasih kehadirannya teman-teman di studio Sapa Sulsel. Sukses untuk Juventus, sukses juga untuk para penggemar Juventus yang menamakan diri Juventini begitu ya, atau Juventus Club Indonesia Chapter Makassar. Sukses untuk kalian. Bagi Anda penggemar lain, tentunya kami juga akan menghadirkan kalian di sini, dan tentunya kalian bisa menghubungi nomor WA 081 2422
0812422 Sekali lagi 0812422 Terima kasih sudah hadir, dan saya Hendra Bakti menutup acara ini sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.